Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya channel Bapak Aceng Fauzi Iqbal. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Yang kedua yaitu usaha Nabi Muhammad dalam kemasyarakatan. Nah, dalam pembahasan ini kita hanya membahas dua materi itu aja ya. Oke, lanjut yang pertama yaitu pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih siapa sih sosok Siti Khadijah ini. Siti Khadijah adalah merupakan janda kaya dan dia pun terhormat. Selain itu akhlaknya mulia dan banyak orang yang melamar Siti Khadijah, tapi mereka semua ditolak. Nah, dan ternyata Siti Khadijah pun tertarik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tertariknya? Yaitu tertarik karena perilaku atau akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu bermula dari cerita dari Maisarah, yaitu pembantu Siti Khadijah, bercerita kepada Siti Khadijah tentang pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu Khadijah pun meminta Siti Nafisah binti Munirah untuk meminta Nabi Muhammad untuk melamar Siti Khadijah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad awalnya ragu karena beliau tidak punya apa-apa. Dan kata Siti Nafisah, Khadijah itu suka terhadap akhlakmu ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad pun meminta restu kepada pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Dan akhirnya pamannya Abu Thalib pun merestui Nabi Muhammad untuk melamar Siti Khadijah. Dan pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun sedangkan Nabi Muhammad 25 tahun. Dan akhirnya mereka pun menikah. Selama menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, mereka pun, yaitu Nabi Muhammad beserta Siti Khadijah, dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. 2 orang putri diantaranya yaitu Qasim. Nah, yang selanjutnya yaitu Abdullah. Nah, Qasim ini merupakan anak sulung atau anak yang pertama, dan sedangkan Abdullah merupakan anak bungsu atau anak yang terakhir. Dan mereka keduanya pun meninggal dunia. Qasim meninggal pada umur 2 tahun sedangkan Abdullah meninggal pada saat masih dalam buayan Siti Khadijah. Nah, sedangkan 4 orang putri yaitu yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Nah, Zainab pada saat itu menikah dengan Abil As bin Rabi bin Abdisyam, sedangkan Ruqayyah menikah dengan Utbah, Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah, dan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab dan meminta Utbah dan Utaibah untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Akhirnya Ruqayyah pun dinikahkan oleh Nabi kepada Utsman bin Affan, dan tidak lama kemudian Ruqayyah pun meninggal. Lalu Ummu Kulsum dinikahkan kembali kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan mendapat julukan Zun Nurain, yaitu pemilik 2 cahaya. Nah, itulah putra putri dari Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang usaha Nabi Muhammad dalam kemasyarakatan. Nah, pada saat itu setelah Abdul Muthalib meninggal, ternyata keadaan Makkah pada saat itu menjadi merosot, sehingga terjadi banyak perselisihan, banyak pemerasan, dan banyak penganiayaan, dan sampai pembunuhan. Dan sehingga Makkah pun menjadi tidak aman. Nah, pada saat itu beberapa pemimpin Quraisy
menyarankan untuk adanya perlu untuk berkumpul untuk membahas keadaan seperti itu. Dan akhirnya para pemuka Quraisy, yaitu ada Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani As'ad, Bani Zuhrah, dan Bani Tamim. Kelima golongan ini adalah golongan yang paling terbesar, dan Nabi Muhammad termasuk menjadi perwakilan dari Bani Muthalib yang merencanakan untuk sepakat membela yang benar, dan kesepakatan itu disebut dengan Hilful Al-Fudul atau Hilful Fudul. Nah, Hilful Fudul ini merupakan perjanjian membela kehormatan Mekah bersama-sama, dan ini merupakan suatu gagasan atau kesepakatan yang fenomenal. Dan pada saat itu Muhammad semakin dikenal di tanah Arab, dan apalagi pada saat itu pernahkah terjadi banjir yang mengakibatkan masyarakat untuk membangun lagi kota Mekah itu, terutama Ka'bah. Pada awalnya mereka bekerja sama dan akhirnya berselisih dalam peletakan Hajar Aswad. Lalu ada seorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi memberikan saran untuk mengangkat seorang hakim yang jujur dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan itu, dan membuat sayembara bahwasanya orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram dari pintu Sofa atau Babu Sofa pada esok hari, maka orang itu akan diangkat menjadi hakim. Dan ternyata orang itu atau yang terpilih itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat pun sepakat untuk mengangkat Nabi Muhammad sebagai hakim. Dan solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad pada saat itu yaitu Nabi Muhammad menggelarkan sorban dan mengangkat Hajar Aswad, dan Nabi Muhammad meminta perwakilan setiap suku untuk memegang ujung sorban atau kain dan untuk dipindahkan ke Ka'bah, dan akhirnya permasalahan pun dapat terselesaikan. Keren ya, masih muda bisa mendapatkan ide yang cemerlang itu dan menyatukan berbagai macam kaum. Nah, kita simpulkan ya, karena ini udah masuk tahap akhir. Pada kesimpulan kali ini kita akan membahas dua, yaitu Nabi Muhammad pada saat menikah dan pada saat kemasyarakatan. Nah, pada saat Nabi menikah, kita lihat dulu pada awal permulaannya, yaitu Siti Khadijah mulai tertarik dengan atau dari cerita yaitu Maisarah pada saat perjalanan dagang bersama Nabi Muhammad. Lalu Siti Khadijah pun meminta saudaranya yaitu Siti Nafisah binti Munirah untuk menyampaikan niat baik kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya niat baik pun itu tersampaikan dan diterima. Dan Nabi Muhammad pun pada saat pernikahannya itu mendapatkan putra dan putri. Putranya ada dua dari Siti Khadijah, yaitu Qasim dan Abdullah. Hal yang disayangkan yaitu Qasim dan Abdullah ini meninggal pada usia muda karena dikhawatirkan beliau menjadi penerus Nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Al-Quran, Nabi yang terakhir atau Nabi sebagai penutup yaitu Nabi Muhammad. Maka Allah mengambil Qasim dan Abdullah pada usia muda. Oh iya, yang perlu kita ingat yaitu Qasim merupakan anak sulung atau anak yang pertama, sedangkan Abdullah adalah anak bungsu atau anak yang terakhir. Selanjutnya dari pihak putri Nabi Muhammad yaitu Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Dan dari segi kemasyarakatan, Nabi Muhammad melakukan perjanjian Hilful Fudul dan menyelesaikan perselisihan Hajar Aswad. Nah, dari segi Hilful Fudul yang hadir yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani As'ad, Bani Zuhrah, dan yang terakhir adalah Bani Tamim. Nah, pada perselisihan Hajar Aswad itu ada yang memberikan ide atau saran, yaitu yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, beliau memberikan ide untuk mengangkat seorang hakim, dan terpilihlah Nabi Muhammad sebagai hakim untuk memberikan solusi dalam perselisihan Hajar Aswad dengan menggelarkan sorban Nabi Muhammad dan mengangkat Hajar Aswad ke dalam sorban itu, dan pada ujungnya ditarik oleh
perwakilan. Nah, ini diambil dari KMA 183 dari buku Toha Putra 2016. Mohon maaf atas semua kesalahan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.